di game Captain Tsubasa Dream Team. Jadi di video ini gue mau coba review juga yang Japan Samurai Blue Part 1 yang baru gue dapetin tadi. Hyuga ini gue mau lihat performanya di rank match ya. Gue mau lihat seberapa bagus dia, seberapa kuat dia, atau mungkin seberapa jelek dia, terutama buat cetak gol pastinya ya gitu. Lawan kiper-kiper yang bisa dibilang meta sekarang lah ya, Ginzo SS, Morisaki, Kenway, terus Ken Jelik sama Zino kayaknya juga masih masuk hitungan lah. Tapi sebelum itu gue mau coba kasih lihat set skill yang gue pakai di Hyuga baru ini. Karena gue nggak punya SDF yang Hyuga kemarin, jadi gue nggak punya Tiger Shot bintang. Gue pakai Heaven Splitting Reiju Roar yang ini. Momentumnya 555 ya, beda 1 sama yang Tiger Shot bintang. Ya oke lah ya, beda 1 nggak ini banget, tapi cukup lah gue rasa pakai Heaven Splitting Reiju. Terus set skill yang lain, sementara ini gue masih ngeset dia sebagai FP standar lah set skillnya. Kalau memang nanti dia punya kapabilitas untuk scoring yang sifatnya mungkin agak guarantee lah gitu ya, gue mau nyolok dia, bukan nyolok, lebih ganti set skill yang lain itu ke flying shot gitu, low ball high ball. Terus gue juga mau compare statsnya dia ini sama yang SDF dan Superstar punya gitu, karena kan si Hyuga ini memang kayaknya agak kurang worth it kalau misalkan kalian udah punya 2 unit Hyuga yang lain nih, yang SDF sama yang Superstar. Oke, kita lihat dulu statsnya. Hyuga. Oke, kita coba fokus ke shot sama powernya, karena kita kan main purpose-nya untuk scoring ya si Hyuga ini. Shotnya di 21.800, powernya di 23.400. Oke, coba kita bandingin sama yang SDF kemarin merah. Oke, yang SDF itu shotnya 22.000, tapi powernya yang jauh nih selisihnya, beda 3.000-an ya, 3.000. Jelas ini lebih kuat lah, jelas yang SDF merah lebih kuat. Kalau dilihat dari penambahan stats yang lain, ada link nationality Asia. Kalau yang di SDF ini 10%, kalau yang tadi 20%, tapi dia juga ada ini nih, zone endgame 10%, jadi sama-sama 20% ya. Sama tadi juga ada itu sih, plus 3% mencapai bonus yang menurut gue buset, gak kentang amat 3% ya. Nah, kalau yang Superstar gue rasa sih, namanya unit Superstar ya, memang raw stat Superstar tuh gede-gede, tapi dia nggak ada penambahan stats lagi nanti dari pasif maupun dari hidden ability gitu. Jadi memang statsnya ini dia statis aja dari awal sampai akhir, sampai babak kedua habis itu segini terus statsnya. Malah sebenarnya bagus yang kayak gini gitu. Jadi kita ya, walaupun lah nationality link tadi requirementnya nggak susah, cuma kan tetap harus ada syaratnya. Tapi kalau yang kayak gini kan enggak, jadi kayak tanpa bersyarat gitu, lu udah dapet stats bagus tanpa lo harus otak-atik terlalu jauh deck lo gitu. Oke, kita coba di rank match. Gue masih di platinum sih, jadi sekalian kita nge-push buat akhir bulan itu udah bisa sampai ke superstar lah ya. Mudah-mudahan aja ketemu lawannya yang oke lah ya. Tapi ini gue pakai
valuasi bondnya itu sekarang di babak pertama mau gua mix dulu 70 sama 22% di bond, 70 di bond, 22% di bond. Gimana sih? 22% bond, 70% di bond. Nah, itu dia. Karena kalau misalkan gue pakai bond, itu gue nggak punya banyak bond yang 7,5 cuy. Jadi gue cuma bisa mentok di 80,5 nih. Sedangkan unit gue tuh unit revamp gitu. Gue mesti ngejar selisih gapnya itu cukup jauh kalau misalkan sama unit baru. Makanya gue pakai evaluasinya yang 92% berarti ya, 22 plus 70 ya, nanti paling tinggal tos-tosan di shieldnya musuh aja. Itu di luar stats up ya. Oke, mudah-mudahan ketemunya Genzo SS atau enggak. Jangan Genzo SS sih. Genzo SS tuh dia masih kalah warna. Gue masih yakin juga masih punya chance buat golin sih kalau Genzo SS. Ke Kenjelik sih gue pengen lihat, Kenjelik sama Morisaki seberapa kuat performanya si Hyuga ini. Oke, Nambasa harusnya MS2 ya. Oke, Genzo. Wah, gede lagi shotnya 27. Susah sih kayaknya, tapi kita coba aja. Jadi kalah menang gue nggak gitu ini ya, penting gue bisa lihat si Hyuga aja. Ini bagus ya, peng. Coba kita lihat langsung deh Hyuganya, penasaran gue. Okay. Nah ini 134.000. Kita beri dua kali. Oh, masih bisa nanti juga. 43 awal. Lawan Genzo ya. Lawan Genzo harusnya, tapi Genzo dia punya shield ya. Dia punya shield dia sendiri 10% kalau nggak salah. Jadi memang agak tebal di Genzo ya. Oke. Oh, masih kan menang cuy. Tapi secara valuasi harusnya menang ya juga ya. Jadi mungkin Genzo masih oke lah, bisa dikalahin. Clear kah? Okay. Pakai full power pas buat clear ya. Subasa. Ini kena tackle sih harusnya. Dia full power soalnya. Tangkap sih Morisaki tuh. Wah, ini berat nih. 78 ya. Melekat banget sini OSS. Oke. Ini mau ngapain? Dribble kali ya? Long shot. Kayaknya
shot dah. Oh itu juga benar. Tapi menurut gue ya SS yang sekarang ini enggak ini artinya mungkin atmosfernya tuh nggak sama kayak SS yang tahun lalu. Kalau tahun lalu emang gue rasa terlalu kelihatan gapnya. Kayak dia ngepas nih, dia nggak mau kena stand up kan pasti kan. Sama itu sama dia. Karena kalau tahun lalu itu menurut gue gapnya cukup buset dawi dah 145.000, cukup gede tahun lalu tuh gapnya. Oke, masih cepat. Thanks to stand from Yegawa. Tidak. Coba 3 kali kan ya. Oke. Oke. Oke, saya dulu. $600, 113.000. Saya tes. Dicolok yang dan basah. Oke juga kali kuat kali ya. Lah, kocak. Boleh deh, boleh deh. Salah satu ya. Oke. Karena shield dia gede ya. Kayaknya kalau misalkan gua aduin sama Dembon, kayak gue masih ganti ke Bon juga sih. Dia katanya gede banget sih. Ini dari mana aja nih gedenya? Genzo 10%. Terus siapa lagi? MSTW kok ini. Apa dia memang pasang shield ya? 7% nya siapa? 7% nya dari gak tahu dah. Oke, ya. Kita coba lihat di 80%. 80,5% juga. Bisa nggak ke bawah Genzo? Sudah kayak main WE, apa bener? Oke, bola di dia. Suki. Ya harusnya gue kalah valuasi ya. Oh enggak, gue masih menang ya. Dia 92,5. Tuh Hyuga. Ini defensive match up ya. Ini belum gue LB loh. 140 ribuan berarti tackle interceptnya. Kalau misalkan di LB mungkin bisa 150 ribu. Not bad sih ya. Oke. Lurus aja Pak. Terus. Oke, kita jadi tackle cukup ya.
Nah, ini salah satu kesukaan gue pakai Misaki Dream Collection tuh ya ini, dia bisa ngeblok satu intercept musuh ya. Coba ayo kita lihat stepnya juga. Tapi dapat outline dari Misaki ya. Harusnya sih bisa ya bawa Genzo, walaupun perbedaan boardnya tadi sekitar 4%, tapi juga dapat 100 tadi ya. Oh, beda 8% coy. Bisa sih. Kalau boardnya sama mungkin susah kali ya. Ini karena gue 8% aja selisihnya, makanya jaraknya bisa segitu. Oke, 142.000 ya. Jadi menurut kalian gimana kalau misalkan dipasangin flying shot, worth it gak ya di Yuga itu? Wah, buset, 195.000 cuy, buat hotline dia. Oh iya, ini mah gak keambil. Dapat Matsuyama tadi sih bisa dapat buff lebih gede lagi kali ya. Ngapain nih orang dia? Tuh juga ini 190.000 cuy. Dribble lagi sama dia. Bawa aja boleh bang, mau sampai out bang. Lah, kali itu tadi gua upload ya, gua terus telepon. Ngeri sih emang SDF nih. Buset, buset. Versi SDF. Masa wajar, seharusnya standar SDF tuh ya gitu ya. Entah bro. Opsi scoring gue tinggal pakai siapa berarti ya? Sano, Aoi, kalah warna dulunya. Nah, block. Terus kuat juga nih Aoi ya, defensifnya tuh oke. Ada aja gebrakannya. Sing. Oke. Harusnya udah menit segini sih gua aman ya. Oke, lewat. Dia ngikut. Kayak gue coba wantu deh. Ikut gak sama si Urapi? Orang aneh banget kan? Terus Subasa dapat outline lagi 5% ya dari passing dari timnya Tipang. Tuh, dapat dari Misaki. Nah, ini 665 coy.
665 kalau pakai yang nan basah, skill nan basah bisa 700 mungkin ya. Soalnya setahu gue yang ini tuh cuma 545 apa ya basic momentumnya. Masa nggak gol sih, harusnya gol lah. Jadi buat teman-teman yang punya Tsubasa ini sih menurut gue boleh dikonsider lah ya untuk di build gitu, karena menurut gue kalau misalkan emang lu gak punya yang SDF, ini mungkin playstyle-nya mirip-mirip gitu, karena dia kan sama-sama ngandelin high flying ya. Bedanya yang ini main special skill-nya nggak sekuat yang SDF gitu, tapi ya terbantu lah sama enhance special skill force buat high flying-nya gitu. Jadi oke lah ya. Jadi kurang lebih segitu ya untuk reviewnya si Hyuga Samurai Blue part 1 ini di anniversary ke-8 itu. Ya statsnya sih menurut gue untuk ngelawan kiper-kiper yang tipenya agility yang biru, gue rasa masih punya chance lah untuk dia scoring. Tapi kalau buat dengan stat segitu terus lawan kiper meta yang warnanya sama atau mungkin dia kalah elemen, feeling gue akan sulit gitu. Kayak lawan Ken atau nggak lawan Kenjelik ya, kayak lawan Kenjelik atau nggak Zeno dengan posisi buff yang sama atau nggak beda-beda tipis, kayaknya bakal sulit. Jadi tapi kalau misalkan buat support ya, buat galerin bola, buat buka ruang, gua rasa sih masih bisa diandelin di Hyuga gitu. Secara HA nya pun juga bawa ball 7,5 ya oke lah. Jadi gue bisa kasih nilai dia 8 sih, 8/10 lah gitu. Karena pembandingnya itu sama unit Hyuga yang sebelumnya itu menurut gue yang sebelumnya itu pada kuat-kuat ya, SDF yang superstar. Jadi untuk ngegantiin atau ngegeser posisi mereka sebenarnya agak sulit. Ya jadi segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir, mau nonton review sederhana gue. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Boleh tulis di komen ya, kira-kira saran untuk tim gue supaya lebih bagus lagi kayak gimana. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.